Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilma wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali pembacaan kitab kita dari kitab fikih, yaitu kitab Zadul Musafir, ya, fikih dalam madhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Melanjutkan pertemuan yang lalu, kita sudah sampai pada pembahasan yang baru. Terakhir itu tata cara dari cebok. Baik, sekarang kita masuk kepada bahasan yang baru, yaitu babun al-qawlu fil bawli yusibul khuffa was-thawb. Ya. Jadi ini yang berkaitan dengan apabila air kencing itu mengenai khuf, ya, mengenai khuf atau mungkin di sekarang itu sepatu, kan seperti itu. Karena khuf atau sepatu itu bisa digunakan untuk sholat, ya, dan ada ketentuannya. Ketika safar digunakan berapa hari, berapa malam. Ketika mukim juga demikian, ya. Oh ya, ini halaman 16, ya. Jilid yang kedua, halaman 16, jilid yang kedua. Kitab At-Taharah. Kita masih di kitab Taharah, ya. Kitab At-Taharah. Taib. Halaman 16. Ya, jadi bagaimana penanganannya apabila air kencing itu mengenai khuf, sepatu atau pakaian, wasaub, ya, mengenai pakaian dan juga sepatu. Qala Abdul Aziz, yakni Gulam Al-Khalal rahimahullahu taala, dia mengatakan qala Abu Abdullah fi riwayatil Maimun, ya, jadi ini riwayatnya Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, berdasarkan perkataannya Al-Imam Ahmad melalui jalur Al-Maimun. Dia mengatakan faida asabal khuffa al-baulu nusyifa. Jadi apabila kencing itu dia mengenai sepatu atau sepatu itu dia terkena kencing, kan seperti itu, maka nusyifa, yaitu diseka, ya, diseka dengan air seperti itu. Ya, jadi apabila khuf itu dia mengenai air kencing, ya, kemudian diseka saja dengan air seperti itu. Kemudian wa idza asabal qamisa yunassifu asyadda. Ya. Kemudian apabila kencing itu dia mengenai baju, qamis, ya, pakaian maksudnya, entah itu celana ataupun jubah, ya, atau gamis, ya, dan yang lainnya dari pakaian, maka diseka dengan kuat, ya, dengan air diseka dengan kuat, kemudian setelah diseka dengan kuat, ya, dikucek-kucek gitu kan, maka fayaksiluhu, dicuci, ya, setelah diseka, dikucek-kucek, dibersihkan, sudah bersih, maka dicuci setelahnya, ya, fayaksiluhu, dicuci. Jadi harus hilang dulu najisnya, jangan najisnya belum hilang sudah dicuci atau dicampur dengan baju yang lain, maka berubah nanti. Tidak boleh. Jadi dipisahkan dulu pakaiannya yang terkena najis tadi, ya. Kemudian dibersihkan sampai bersih, sampai hilang, ya, najisnya seperti itu. Baru dicuci atau direndam dengan pakaian yang lainnya.
Kemudian wa ana adhabu ayyasilahu sab'a marrat. Ya, Al-Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hambal, beliau berpendapat bahwasanya cucinya itu sebanyak 7 kali, ya. Sebanyak 7 kali ketika mencuci pakaian yang terkena najis dari kencing, seperti itu, air kencing, ya. Makanya terkadang orang itu ketika kencing dia diperhatikan jangan sampai nyiprat, ya, apa namanya, mengenai pakaiannya, ya. Kalau bisa dia usahakan, ya, apalagi sekarang seorang itu dia buang air kecil misalnya ketika safar sekalipun, kalau bukan di tempat yang terbuka, dia berada di toilet, baik itu di stasiun, bandara, dan semisalnya, usahakan untuk dia itu buang air kecilnya dalam kondisi duduk, jongkok maksudnya. Ya, dibuka pakaiannya, kemudian dia jongkok seperti itu. Adapun berdiri maka tidak mengapa, selama dia yakin tidak mengenai pakaiannya seperti itu. Diperhatikan, ya, karena ini adalah hal yang berkaitan dengan taharahnya seorang muslim. Jika dia tidak bisa untuk menjaga, ya, dirinya, pakaiannya bersih dari hadas, baik itu hadas terutama hadas besar seperti najis ini, ya, maka tidak sah salatnya seperti itu. Ya, najis itu ada najis, ya, mukhaffafah, ya, ringan, kemudian najis mutawassithah, najis yang pertengahan, hingga najis yang mughalladzah, ya, najis yang berat seperti itu. Seperti najis air liur anjing atau khinzir, ya, hewan babi seperti itu. Jadi dicucinya itu sebanyak 7 kali untuk benar-benar menghilangkan daripada najisnya. Itu kenapa? Wal baulu anjasu minal qalb, kata Imam Ahmad. Kencing itu derajat najisnya, kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dia mengatakan derajat najisnya itu, kadar najisnya itu lebih najis daripada anjing, seperti itu. Ya, ini pendapatnya beliau. Makanya beliau menekankan benar dikucek sampai bersih dulu dengan kuat, baru dicuci, dan cucinya itu sebanyak 7 kali. Seperti itu. Ya, direndam mungkin seperti itu kan. Kemudian diperas, direndam lagi. Ya. Kemudian fa'adana ma yakunu an yakuna mislahu fa innal baula anjasu minal qalb. Ya, intinya minimalnya seperti itu, ya, yang semisal seperti itu. 7 kali, kemudian karena itu tadi, ya, al-baul anjasu minal qalb, ya. Najisnya kencing itu lebih najis daripada najisnya anjing, seekor anjing seperti itu, ya. Anjing itu juga najis, baik itu liurnya. Kemudian berbeda pendapat di kalangan para ulama, ya, apakah bulunya itu termasuk najis atau tidak, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya bulunya itu tidak najis selama kering seperti itu. Tetapi apabila bulunya itu terkena air, ya, bulunya itu terkena air, maka berubah derajatnya, statusnya menjadi najis seperti itu. Ya, ada yang mengatakan seluruhnya, mau kering mau basah, pokoknya anjing itu najis. Kecuali yang dikecualikan seperti itu. Ya, untuk menjaga apa namanya? Menjaga ladang kan seperti itu. Ya. Taib. Jadi ini, ya, tata cara daripada penanggulangan apabila pakaian atau khuf itu terkena air kencing. Iya. Kemudian masuk kepada bab yang selanjutnya, babun al-qaulu fil ma'i idza laqathu najasatun, ya, ma'iatun wa ghairu ma'iatin. Ya. Jadi ini adalah pendapat atau riwayat, ya, dari Imam Ahmad apabila air itu dia, ya, ini dakhala fihi najis. Maksudnya seperti itu. Maksudnya terjatuh. Terjatuh ke dalam air itu sesuatu yang najis. Ya, sesuatu yang najis. Ya, jadi bagaimana apabila ada sesuatu yang najis masuk ke dalam air kan seperti itu. Baik itu di dalam wadah, ya, ataupun di dalam sumur dan seterusnya. Taib. Qala Abdul Aziz, qala Abu Abdullah, ini Imam Ahmad fi riwayat Abi Talib,
dari riwayatnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW beliau bersabda, "Idza kana al-ma'u qadra qullatain lam yahmilil khabatha." Ya. Fal qullatani la yunajjisuhuma syai'un illal ghaid, ya, wal baul. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW beliau mengatakan, apabila air itu, ya, kadar volumenya mencapai 2 kulah, ya, 2 kulah itu juga sama. Banyak perbedaan di kalangan para ulama ketika sudah dikalkulasikan dengan berbagai macam ritel dan, ya, ukuran dan dikalkulasi seperti itu, ya. Intinya kurang lebihnya perbedaan para ulama, ada yang mengatakan 160 kurang lebih, atau bahkan 200, atau bahkan 300 seperti itu, ya. Dari mulai 160 liter sampai 300 literan seperti itu. Itu maksud dari kulatain, ya. Maksud dari kulatain. Ya, karena kulah ini maksudnya jamak dari kulalun. Kulalun atau kulalun seperti itu. Ya. Jadi apabila air itu dia berada di posisi volumenya 2 kulah, ya, maka tidak mengandung khabath. Ya, ini banyak dipakai para ulama pendalilan ini dari Imam Ahmad, bahwasanya apabila air itu 2 kulah maka dia selamat. Atau ada yang berpendapat selama tidak merubah daripada al-laun, yaitu warna, kemudian ar-rih, yaitu aromanya daripada air tersebut, kemudian juga at-ta'am, rasanya. Jadi apabila air itu pertama warnanya tidak berubah ketika kemasukan oleh benda-benda najis, ya, entah itu, ya, kotoran, kencing ataupun bangkai dan sebagainya, kemudian rasanya tidak berubah, ya, aromanya juga tidak berubah, ya, maka tetap aman seperti itu. Cukup diambil saja najisnya. Jadi selama 2 kulah, air itu 2 kulah, ya, sekitar berapa ya? 160 literan, ya, 160 literan seperti itu. 100 hingga 200 seperti itu. Ada yang membulatkan 200 liter misalnya. Ya. Kita juga sudah bahas di dalam kitab Umdatul Thalib, ya, dan sudah lewat pembahasannya, ya. Maka tidak lam yahmilil khabath, tidak mengandung pada air itu najis. Ya, ini dikeluarkan dari Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kemudian barakallahu fikum fal qulatani la yunajjisuhu masyai'un illal ghaitu wal baul. Maka air yang 2 kulah tadi tidak akan dia itu berubah menjadi najis sesuatu apapun. Ya, sesuatu apapun tidak akan merubah, ya, kondisi air tersebut menjadi najis kecuali apa? Illal ghaid, kotoran. Seperti itu. Kotoran maksudnya apa? Di dalam ini karena pembahasan fikih memang seperti itu, maka kita sebutkan yaitu tai seperti itu. Karena ini pembahasan fikih, jadi harus detail memang. Ya, nggak bisa fikih itu dia, ya, ngambang, harus detail. Ya, yaitu tai, goit, kotoran, kotoran kan seperti itu, kotoran manusia misalnya. Wal baul dan juga air kencing, ya. Kecuali 2 ini, ya. Ketika kedua ini masuk maka sudah, ya, ya, wasalam, najis seperti itu. Kenapa? Linahyin Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi SAW melarang, mengharamkan, melarang bagi seseorang itu ayyubala fil ma'id daim summa yatawadda minhu, ya. Nabi SAW beliau melarang untuk seseorang itu dia buang air kecil, kencing seperti itu di air yang daim, yang dia itu tidak bergerak, artinya tidak mengalir, ya, air itu tergenang, ya. Tidak boleh seorang itu dia kencing di situ, tidak boleh, nggak boleh. Ya, kalau di toilet misalnya dia tersumbat airnya ketika mandi, barakallahu fikum, atau dia sengaja kencing di genangan seperti itu atau di sebuah wadah, ya, tidak boleh. Kemudian summa yatawadda'a minhu, yang mana air tersebut bisa digunakan sebetulnya untuk berwudu lagi misalnya. Ya. Karena seseorang itu dia kencing jadi nggak bisa kan seperti itu, kurang ajar.
Jadi nggak boleh kata Nabi SAW, beliau melarang, ya, mengharamkan seperti itu. Ya, seorang itu kencing atau di tempat lain, misalnya kencing di bawah pohon, pohon itu berbuah, kan seperti itu. Atau di tengah jalan, atau di air yang mengalir bahkan seperti itu. Nggak boleh. Apalagi di air yang menggenang, yang itu bisa berpotensi untuk digunakan airnya. Ya, di tempat-tempat yang kering misalnya, di negeri-negeri yang kering airnya. Kemudian di sana ada genangan air yang bisa untuk diminum, bahkan berwudu misalnya. Kemudian orang itu kencing di situ, nggak boleh. Nabi SAW beliau melarang, ya. Kemudian wal adirati ratbati idza saqatat fil bi'ri fa innahu yunzah. Ya, inna yunzah. Maka apabila kotoran tersebut, ya, yang tadi yang dua itu al-ghaid dan juga al-baul, masuk ke dalam sumur misalnya atau wadah, bejana atau yang lainnya, ya, maka ini harus dibersihkan, fa innahu yunzah, ya, entah itu sumur atau wadah yang sebagainya. Terlepas dari nanti berbeda pendapat juga para ulama di dalam membersihkan sumur ataupun wadah, ya, apakah dia harus dikuras atau cukup diambil bangkainya atau najisnya, benda najisnya itu, kemudian ditambahkan volumenya, ya, sampai benar-benar air tersebut sudah kembali suci misalnya. Ya, ini juga sudah disebutkan dalam Umdatul Thalib, air yang tohur, mana air yang tohir, dan mana air yang najis, seperti itu. Harus bisa dibedakan. Ya, tohur, tohir, najis, seperti itu. Ya. Maka harus dibersihkan air tersebut, harus di apa namanya, dinetralkan kembali, ya, difilter air tersebut sehingga air tersebut bisa digunakan minimalnya untuk, ya, digunakan misalnya mandi dan sebagainya. Ya. Tayyib. Kemudian waqala fi riwayatin Abi Dawud, fi riwayati Abi Dawuda, ini muridnya Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud Sahihus Sunan, ya, As-Sijistani Al-Hambali rahimahullahu taala, al-qulatani khamsu qirab. Jadi dua kulah itu kata Al-Imam Abu Dawud itu takarannya adalah 5 qirab. 5 qirab itu apa? Ya, 5 qirab itu eh kirop itu kan wadah, ya, wadah yang dia itu dibuat daripada kulit seperti itu, kulit yang sudah disamak misalnya, ya, kemudian dipakai oleh musafir di padang pasir seperti itu maksud daripada kirop. Intinya tadi dua kulahnya itu yang penting, ya, yang penting dua kulahnya itu, ya, takarannya berapa, volume air dua kulah itu semana seperti itu, ya, 160 liter kurang lebih, boleh 200, boleh 300 seperti itu, ya. Nah, ini masalah fikih luas. Jadi tidak di bawah 160, ya. Jadi seperti itu kata Al-Imam Abu Dawud As-Sijistani Al-Hambali. Taib. Kemudian kalau fi riwayat Abil Harith, di riwayat yang lain, lau anna rajulan bala fi bi'rin nuzihat. Seperti itu. Apabila ada seseorang itu dia telah kencing, ya, buang air kecil di sumur atau di wadah, ini bersifat umum, ya, tidak hanya sekedar di sumur seperti itu, maka tentu nuzihat, ya, dibersihkan sumur itu kayak tadi, ya, entah itu dikuras ataupun ditambahkan volumenya sehingga najisnya itu terangkat, ya, ditambahkan volume airnya atau dikuras. Ada sebagian yang melarang untuk dikuras karena tidak bisa mengangkat najis, jadi harus ditambah, ya, tapi di sini sebutkan dikuras atau, ya, ditambah volume airnya, nggak masalah. Yang penting bagaimana caranya najis itu hilang, kan seperti itu, ya. Titik bahasanya adalah najis itu hilang gitu. Walau bala fi masna'in au godirin fil bahihati fil batihah fil batihati lam yunzahil ma'u wal ma'ul ladhi la yanjusu ma kana fi misli hadhil masani'i allati fi tariqi Makkah fa innaha la tanjus. Ya. Maka apabila atau seandainya seorang itu dia telah buang air kecil di dalam tempat yang apa ini, masna'in au godiri fil batihah. Maksudnya
lam yunzahil ma'u, ya. Misalnya contohnya gini, misalnya dia buang air kecil, ya, seseorang itu dia buang air kecil di aliran gitu kan, di saluran irigasi misalnya, yang itu akan digunakan untuk orang itu bertani atau ya intinya air itu dialirkan, irigasi, di saluran irigasi. Tapi air itu mengalir, ya. Maka tidak perlu lam yunzahil ma'u, ya nggak perlu untuk dikuras karena air itu memang mengalir kan seperti itu. Tidak tergenang, tidak dia diam saja airnya itu tidak. Dia mengalir. Akan tetapi tetap ini menjadi larangan, nggak boleh untuk dia kencing gitu kan. Bukan berarti ini boleh, ya. Nah, tapi hukumnya apabila sudah terjadi orang itu kencing sana nggak perlu karena air itu mengalir terus gitu kan. Wal ma'ul ladzi la yanjusu, ya, maka nafi misli hadhil masanil lati fi tariqi Makkah, misalnya seperti orang itu dia di mana, di sebuah jalan di Mekah, ya, maka ini nggak najis seperti itu, ya. Taib. Wa qala fi riwayatil Maimun, ya, ini riwayat Al Maimun lagi, al maitatu wad damu muharramani jami'an, ya, bangkai, darah, ya, darah kecuali dua, apa? Nabi SAW dia mengatakan di antara yang dihalalkan itu darah hati dan juga limpa seperti itu. Adapun selainnya haram, najis seperti itu. Jadi bangkai juga sama. Ada bangkai yang dihalalkan, misalnya bangkai ikan yang berada di laut, ya, maka itu halal walaupun dia sudah mati seperti itu. Atau bangkai binatang serangga misalnya yang tidak ada darah padanya. Ya. Jadi bangkai dan juga darah itu keduanya diharamkan seluruhnya, semuanya, ya, kecuali yang tadi, ya, hati, limpa atau bangkai serangga ataupun bangkai barakallahu fikum, bangkai ikan di lautan seperti itu. Kemudian faida golaba ala launi awir rihi aw ta'ami fa innahu yunzahu hatta ya'udal ma, ya, hatta ya'udal ma ila at-taharah, ya, walaysa fi dzalika taqdirut taraf. Intinya bangkai itu dan juga darah apabila dia itu lebih mendominasi untuk merubah air menjadi berubah, baik itu dari sisi warnanya dengan sebab najis tadi, yaitu bangkai dan darah, ataupun dari sisi aromanya, baunya, dan juga dari sisi rasanya, air itu berubah, maka tentu ini adalah najis, ya, najis. Dan harus disucikan kembali air tersebut apabila ingin digunakan misalnya. Hatta yaudal ma'a ila tahara, sampai air itu kembali lagi menjadi suci seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Kemudian wa qala fi riwayatil Hasan bin Muhammad Al-Harith, idza nuzihal ma'u jaza, ya, wa in lam tugsal jawanibuha. Jadi apabila air itu dia najis, ya, apa maksudnya di sini? Maksudnya idza nuzihal ma'u jaza. Maksudnya apabila air itu dia sudah dibersihkan kan seperti itu. Ya, misalnya di dalam kolam, di dalam bak, di dalam wadah, fil ina, di dalam bejana atau di dalam sumur. Ya. Kemudian itu kan termasukkan najis, ya kan? Termasukkan najis. Kemudian sudah disucikan air tersebut, air tersebut yang di dalam wadah, di dalam bejana, dalam sumur itu sudah dibersihkan, sudah kembali suci, bisa digunakan, minimalnya digunakan untuk mandi, untuk mencuci pakaian, piring dan sebagainya. Maka ini diperbolehkan digunakan kembali. Wa in lam Wa in lam tugsal jawanibuha. Walaupun sisi-sisi daripada wadahnya itu, ya, sisi-sisi daripada ember misalnya, atau bak mandi, kolam di kamar mandi atau di sumur dan sebagainya, dari wadah-wadah air itu tidak dicuci misalnya, tidak dicuci karena kan sudah kemasukan najis. Tapi airnya sudah disucikan, airnya sudah kembali suci misalnya. Walaupun pinggir-pinggirannya, sisi-sisi dari baknya itu ataupun
ya kolamnya itu tidak dibersihkan, itu tidak mengapa, nggak masalah. Tapi kalau mau dibersihkan juga sekalian nggak masalah juga. Ya, seperti itu. Karena ini sudah suci seperti itu. Ya, sudah bisa untuk barakallahu fikum, tayyib, digunakan kembali. Naam. Ya, jadi seperti itu. Sampai mana kita? Tayyib. Kemudian babun al-qawlu fima yashrabu minal ma'i min zawatil arwah, ya mimma yuqalu luhmuhu wa mimma la yuqal, ya wa mimma la yuqal. Taib. Kemudian berikutnya bab yang mendatangkan riwayat atau pendapat terkait orang yang dia itu minum sebuah air yang di dalamnya terdapat zawatil arwah, yaitu makhluk atau binatang. Ya, zawatil arwah maksudnya makhluk atau binatang, mimma yu'kal luhmuhu, ya, dari entah itu binatang itu dimakan dagingnya, ya, bisa dimakan dagingnya seperti itu kan, semisal binatang hewan-hewan ternak, ya, dan sebagainya. Bau, 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 kamu sok-sokan. Ya, entah itu binatang itu bisa dimakan dagingnya kan seperti itu, yang halal, ya, sapi, unta dan sebagainya, domba, atau binatang itu yang memang dia tidak dimakan, ya, tidak dimakan. Ada binatang yang dimakan yang haram, ya, sudah dijilat misalnya, dia minum dari bejana, itu tidak boleh untuk diminum. Ada yang sekedar binatang itu memang tidak dimakan tapi tidak mengapa, ya, seperti itu. Taib. Berkata Gulam Al-Khalal Imam Gulam Al-Khalal rahimahullahu taala, qala Abu Abdullah, ini Imam Ahmad, fi riwayat Saleh, dari riwayat anaknya beliau, ya, sudah kita sebutkan ketika pembahasan di kitab As-Sunnah, Al-Imam Abu Dawud Al-Hambali, ya, beliau memiliki saudara, di antaranya adalah kakaknya seorang qadhi, yaitu Saleh, ya, Saleh ibn Ahmad ibn Hambal, ya. Ini riwayat daripada Saleh. Abu Hurairah, ya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, beliau bersabda, idza walagal kalbu fil ina'i yughsalu sab'an awwaluhunna biturab, ya, hadis yang masyhur, ya, hadis yang ma'ruf. Jadi kata Imam Ahmad, ya, apabila seekor anjing itu dia telah menjilat, ya, atau minum dari sebuah bejana fil ina, ya, maka dicuci sebanyak 7 kali bejana tersebut, ya. Bejana tersebut dicuci sebanyak 7 kali, wadah, ember. Kadang kan orang itu misalnya, ya, dia meletakkan ember, menaruh ember di luar misalnya. Kemudian ada hewan liar atau anjing yang minum dari sana, maka ketika seorang itu dia tahu, ya, anjing itu telah meminum atau menjilat dari bejananya itu, wadahnya itu, maka wajib untuk dicuci sebanyak 7 kali. Dan di antara salah satunya itu dengan biturab, dengan tanah, ya, dengan tanah. Waruya an Abdullah ibn Mughaffal, dan juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Mughaffal, an Nabi SAW, yusalu sab'an, ya, wa yu'affaru as-saminata biturab, fa ayyuhuma fa'ala yujzi'hu, ya. Sama, ya, apabila bejana itu telah dijilat oleh seekor anjing, ya, atau khinzir dan sebagainya, maka dicuci sebanyak 7 kali bejananya itu, wadahnya itu, kemudian digosok, ya, pada apa, bilangan yang ke-8, ya, dengan tanah. Terserah mau itu di awal atau di akhir nggak masalah, yang penting di salah satu bilangannya itu dengan tanah, seperti itu. 6-nya dengan air dan 1-nya itu dengan tanah. 7-nya itu dengan air, 1-nya dengan tanah. Seperti itu. Ya, jadi 8 totalnya. Seperti itu. Entah itu di awal ataupun di akhir. Wa qala fi riwayat Ismail ibn Sa'id, idza walagal kalbu fil ina'i yugsalu 8 marratin
wa yaj'ala fi saminati at-turabu wa in ju'ila fi awwalihi ajza'ahu la yunkihi duna dzalik wa kadzalikal khinzir idza kana al-ma'u aqalla min qullataini. Sama juga ya, riwayat dari Ismail bin Sa'id, apabila anjing itu dia telah menjilat suatu bejana, maka dicuci sebanyak 8 kali. Ya, sebanyak 8 kali. Dan dijadikan pada salah satu dari bilangannya itu, ya, misalnya yang ke-8 fisaminah at-turab, dengan tanah, yang ke-8 itu dengan tanah. Wa inju'ila fi awwalihi ajza'ahu. Adapun kalau seseorang itu ingin membilasnya pertama kali dengan tanah juga enggak masalah, enggak apa-apa. Ya, seperti tadi, intinya salah satu dari bilangan tersebut digunakan dicuci dengan tanah seperti itu. Baru selebihnya dengan air. Ya, la yunkihi duna dzalik, ya. Wa kadzalikal khinzir, demikian juga dengan hewan babi. Ya, wa kadzalikal khinzir. Ya. Dan apabila ya ada airnya juga di dalamnya, ternyata ada airnya itu kurang dari aqalla min qullatain, ya, kurang daripada 2 kullah. Thayyib. Ya. Sebetulnya memang titik aman dari sebuah air itu minimalnya dia untuk dipakai untuk mandi atau untuk cuci piring, cuci pakaian, bukan wudu ya. Ya, tohur dengan tohir itu berbeda. Ya, seperti itu. Minimalnya seperti itu. Ya, 2 kullah. Tidak boleh kurang daripada 2 kullah. Ya, tidak boleh kurang daripada 2 kullah. Adapun pendapat lainnya harus berubah dan seterusnya, itu juga ya pendapat yang lainnya. Wa qala fi riwayat Hanbal, ya, diriwayatkan dari Hanbal, ya, su'rul su'rul hirri kitun, ya, kitun. Su'rul hirri la ba'sa bih. Ya, kata beliau, jilatan dari kucing itu enggak mengapa, ya, enggak najis. Kucing itu enggak najis, jilatannya juga enggak najis. Berbeda dengan tadi anjing, terus hewan babi seperti itu. Kenapa? Hiya min tawafina alaikum, karena memang kucing itu satu sulit dihindari dan juga memang umumnya kucing itu memang bersama dengan manusia kan seperti itu, baik di dalam rumah ataupun ya di luar rumah itu kucing memang banyak seperti itu. Jadi ini kucing itu bukan hewan najis seperti itu. Ya, bulunya tidak najis, jilatannya tidak najis kecuali kotorannya memang. Ya. Tayyib. Wajtanabal kalbu was-sabu' wa manaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu. Dan harus seorang itu dia berhati-hati atau menghindari hewan anjing ataupun hewan liar, hewan buas, ya, hewan buas seperti itu. Karena ini adalah merupakan dari apa yang telah diharamkan oleh Nabi SAW darinya. Wasu'rul himar wal bigal najasun, sama ya, jilatan daripada keledai dan juga hewan bigol. Hewan bigol itu apa? Ya, silang ya, silang antara, intinya hewan bigol seperti itu, nanti bisa dilihat di Google. Syekh Google, ya, oleh Syekh Google seperti itu. Cari di situ, ya, mahwal bigol atau apa itu hewan bigol seperti itu. Ya. Jadi ini najis, ya, najis seperti itu. Keledai, bigol itu najis. La yatawadda bifadli su'ril bigol wal himar, ya, tayyib, idza kana al-ma'u aqalla min qullatain. Jadi tidak bisa air daripada bekas jilatan hewan-hewan tadi ya, khinzir, al-qalb, ya, anjing, dan juga himar, bigol, tidak bisa untuk digunakan berwudu. Ya, tidak bisa digunakan berwudu. Terlebih-lebih apalagi airnya itu kurang daripada 2 kullah seperti itu. Ya, apalagi air tersebut tidak kurang daripada 2 kullah. Wa idza kana aktsara la yanjus, akan tetapi apabila airnya itu lebih daripada 2 kullah, maka tidak mengapa digunakan untuk selainnya. Tidak najis, intinya seperti itu. Tayyib. Kemudian barakallahu fikum, qala fi riwayat Shalih, ya, ini riwayatnya anaknya Imam Ahmad lagi, ya, la ba'sa su'rid dabbah wasyah wal
apa namanya, wal ba'ir wal baqar wad dajjaj la ba'sa bihi idza lam yakun mar'ahu wa mar'a su'in wala a'lamu bi su'ril farah ba'san. Ya, insyaallah insyaallah insyaallah. Jadi enggak mengapa kata kata Saleh, anaknya Imam Ahmad, seorang qadhi, Al-Imam Saleh, jilatan daripada hewan-hewan dabah. Hewan apa ini? Hewan ternak kan gitu kan. Kemudian kambing, syah, ya ini nama lain daripada kambing, kambing kacang seperti itu atau kambing yang kecil, kambing gunung. Syah kan seperti itu, kambing. Wal ba'ir, wal baqar, sapi dan seterusnya. Wad dajjaj, demikian juga ayam. Ya ini enggak mengapa kalau mereka itu minum dari sebuah bejana atau menjilat daripada sebuah bejana, enggak mengapa. Enggak najis, la ba'sa bih. Apalagi apabila hewan tersebut diternak kan seperti itu. Dan diternak bukan dengan menggunakan pakan pada hewan ternak itu dengan pakan yang buruk, yang haram, yang najis misalnya. Ya, maka tidak mengapa. Kemudian adabnya Saleh, padahal dia seorang qadhi, ya, dia mengatakan dari riwayat ini, dan aku tidak tahu katanya, apakah jilatan daripada fa'rah, tikus itu najis atau tidak, seperti dia. Subhanallah, ya. Masya Allah, ini adabnya para ulama ashabul hadis, ya. Lagi-lagi kita dapatkan kalau di pembahasan di mana? Pembahasan kitab As-Sunnah, ya. As-Sunnah Al-Imam Abu Daud atau apa namanya? Kitab Al-Iman, ya, wallahu alam, lupa. Kitab As-Sunnah Abu Daud kalau tidak salah. Ketika ya salah seorang sahabat Imran bin Husain, ya, tentang hadisnya Nabi SAW yang ketika beliau menyebutkan khairu ummati, kan seperti itu, khairu ummati, sebaik-baik umatku al-qarnul ladzi fihi buistu fihim, kan seperti itu. Ya, sebaik-baik umat itu adalah yang mana aku itu adalah diutus di tengah-tengah mereka, kata Nabi SAW. Kemudian summa yalunahum, kemudian wallahu alam, ya, az-zukiru asali sa'amla, kata Imran bin Husain. Ini sama seperti Saleh juga. Beliau mengatakan, saya enggak tahu apakah tikus itu jilatannya itu apakah najis atau tidak, ya. Masya Allah, masya Allah. Ini ulama kita semua, ulama salaf, ulama ahlu sunnah, ya, masya Allah. Dan tidak tahu itu bagian daripada ilm, tidak tahu adalah bagian daripada ilm. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat apa namanya, surat Yusuf, ketika menerangkan kepada Nabi Muhammad, kul hadihi apa namanya, ala kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man tabani wa minal musyrikin, kan gitu. Ya, katakanlah wahai Muhammad, aku dan orang yang mengajak kepada dakwah itu ala basirah, dengan ilmu, ya, dengan ilmu. Tidak boleh seorang itu berbicara agama, berbicara din. Nanti akan kita bacakan di kitab Sunnah Abdullah, ya, seorang itu apabila dia berbicara tentang agama itu dipenjara sampai mati. Ya, dipenjara, ditangkap, dipenjara sampai mati, seperti itu. Nah, ini perhatiannya dari orang-orang agar tidak sembarangan untuk berbicara perkara agama. Ini seorang qadhi meriwayatkan dari Imam Ahmad, kan seperti itu. Meriwayatkan dari apa namanya, pendapat Imam Ahmad. Kemudian beliau mungkin lupa atau bagaimana, sehingga beliau mengatakan wala a'lamu bisuril fa'rah ba'san amla, seperti itu, ya. Tikus itu jilatannya apakah dia najis atau tidak, wallahu alam, kata beliau. Ya, masyaallah. Iya. Orang-orang hari ini dia subhanallah, ya, Allahul musta'an, bukan ustadz, bukan belajar juga tidak, seperti itu. Tapi ala kulli hal, perangkat-perangkat yang mendukung untuk seseorang itu dia bebas berbicara din, ya, terlebih di masa-masa rusak seperti sekarang, zaman fitnah, zaman fahisha mubayyinah, zaman kekufuran, Allahul musta'an, asal-asal afiyah, itu semakin mendukung untuk mereka orang-orang semua serba diam hari ini, ya, dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, ya. Hasil seperti itu jadinya, ya. Hari ini tidak seluruhnya bisa diakses, kan gitu. Seluruh apa saja bisa diakses hari ini, ya. Hatta semakin canggihnya teknologi, ya, bahasa bisa diterjemahkan dengan mudah, ya, kitab-kitab dan segala macam, Google apalagi juga untuk nyari apa saja, hadis, aplikasi-aplikasi, ya. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi tetap tidak mendapatkan apa yang namanya barakallahu fikum, keberkahan, ya. Kemudian apa? Ilmu yang sebenarnya mudah untuk mengetes seorang itu dia ustadz atau bukan, mudah sebetulnya. Ya, gampang sebetulnya.
akan ketahuan dari sisi bahasa misalnya, dari sisi qiraah. Karena ilmu bahasa Arab itu luas, ya. Ilmu bahasa Arab itu luas, minimalnya apa? Kitabahnya, qiraahnya, muhadasahnya dan seterusnya seperti itu, ya. Gampang untuk mengetes seperti itu. Ya, ala kulli hal inilah zamannya, sallallahu afiyah. Baik. Jadi kata beliau seperti itu, wala a'lamu bisu'ril fa'rah ba'san seperti itu, ya. Kemudian waqala fi riwayatil al-Marrudhi atau al-Murrudhi, ya, boleh dibaca dhammah mimnya ataupun di fathah, ya, mimnya al-Marrudhi atau al-Murrudhi. Beliau mengatakan wa kullu ma laysa lahu damun mislu zunbur wal aqrab wal khunfusa fala ba'sa bisu'rihi. Ya, jadi hewan-hewan yang mereka itu tidak memiliki darah dalam tubuhnya, ya ini serangga kan seperti itu. Ya, serangga. Entah itu apa namanya zunbur, lalat kan seperti itu, lalat ya. Lalat kan gitu, lalat. Nama lainnya lalat. Selain dubab, zunbur juga bisa disebut lalat. Akrab, apa akrab? Kalajengking akrab, la haula wala quwata illa billah. Kemudian khunfusa, apa khunfusa? Ya, bukan kutu. Khunfusa itu apa namanya? Kumbang, bisa kumbang ya, mungkin bisa kutu. Kumbang seperti itu, ya. Maka ini enggak mengapa karena memang tidak punya apa namanya, tidak punya darah asalnya. Sebagaimana Nabi SAW beliau juga menganjurkan apabila dalam hadis Nabi SAW beliau apa namanya, memberikan anjuran ya, pengajaran kepada kaum muslimin apabila ada seekor serangga, misalnya lalat ya. Kata Nabi SAW apa? Idza waqa'ad dubabu fi syirabi ahadikum, apabila ada seekor lalat masuk ke dalam minuman salah seorang di antara kalian kan gitu. Ya, falyaqmishu summa liyanzi'hu. Celupkan seluruhnya dari serangga tersebut, kemudian baru dibuang. Kenapa? Alasannya fa inna fi apa fa inna fi ihda apa namanya janawahaini, ya, karena di salah satu dari sayapnya itu da'an wal ukhra wa fil ukhra, kata Nabi SAW, wa fil ukhra shifaan, ya, da'an wa fil ukhra shifaan seperti itu, ya, karena di salah satu sayapnya itu terdapat racun dan di satu lainnya itu ada penawarnya, maka celupkan semuanya kemudian buang seperti itu. Ini menandakan bahwasanya serangga itu tidak najis, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila serangga-serangganya itu memang semisal lalat atau yang lainnya, ya, apa kecoa misalnya, ya, itu masuk kepada minyak goreng kan seperti itu, atau misalnya ke minuman, ke teh, ke susu, ke kopi, lalat gitu kan. Dan selama dideteksi bahwasanya dengan yakin, dengan apa namanya, dengan pasti gitu, dengan jazm, tidak ada kotoran di dalamnya, tidak ada kotoran di dalamnya, artinya dia lalat itu dari mana misalnya bawa kotoran kita tahu, maka itu najis. Tapi kalau lalatnya itu dia tidak ada kotoran misalnya, hanya sekedar lalat yang jauh dari tempat-tempat yang kotor, meskipun lalat itu memang menjijikkan dan identik dengan kotor kan seperti itu. Tapi selama secara pasti tidak, ini tidak najis. Ya cukup dicelupkan seluruhnya dan dibuang, atau minyak goreng dan sebagainya udah buang saja, tidak najis insyaallah. Khair insyaallah. Baik. Ya, jadi ini hewan-hewan yang tidak memiliki darah. Ya, tidak memiliki darah, maka tidak mengapa apabila dia masuk atau menjilat makanan dan minuman dan sebagainya. Tidak menjadikan najis kecuali sampai benar-benar ada najis gitu, misalnya kita lihat misalnya lalat itu dari sebuah kotoran hewan misalnya masuk, ini ya seperti itu. Wa idza waqa'a fi ma'in falaysa bihi ba'sun. Demikian juga apabila masuk ke dalam air, ya, masuk nyemplung, ya, sebagaimana hadis tadi idza waqa'a fi apa namanya, idza waqa'a dubabu fi syirabi ahadikum kan seperti itu, sebagaimana hadis Nabi SAW tadi. Apabila seekor lalat itu dia masuk ke dalam salah satu minuman di antara salah seorang di antara kalian, maka celupkan dan buang karena ada racun dan ada penawarnya. Demikian juga wasarasiru al-balali, ya. Sarasir itu apa? Kecoa, ya. Kecoa ya. Kecoa seperti itu. Sarasiru al-balali wal kunuf faqadiratun tanjisul ma'a.
Jadi intinya kecoa dan yang sebagainya itu memang hewan yang kotor sehingga bisa saja memang menajiskan air. Wa sarasirul bi'ri laysat bi qadzaratin la ta'kulu qadzar. Maksudnya bagaimana ini? Wallahu alam, ana enggak tahu. Ya, wa sarasirul bi'ri laysat. Intinya, ya wallahu alam, ana enggak tahu ini. Eh, la haula wala quwata illa billah. Taib. Intinya la ta'kulu qadzar. Intinya kita itu enggak mungkin makan sesuatu yang kotor, yang menjijikkan. Yang memang itu diketahui menjijikkan, kotor. Iya, seperti itu. Atau di kasus lain misalnya ada lalat itu masuk ke dalam makanan yang sedang dimasak. Maka gimana hukumnya? Lalat misalnya. Atau yang lainnya serangga gitu. Kecoa misalnya kan. Iya, wallahu alam. Ada pendapat yang mengatakan memang tidak menjadi najis karena memang sudah melebur menjadi masakan, artinya sudah benar-benar hancur dan tidak diketahui seperti itu. Ya, wallahu alam tidak menjadi najis. Tapi asalnya memang kita tidak memakan sesuatu yang menjijikkan atau kotor, kayak kecoa, lalat dan semisalnya. Ya. Taib. Kemudian ya mungkin ini yang terakhir, sudah jam berapa ini? Mungkin ini yang terakhir dari pertemuan kita. Kemudian babun al-qaulu fi dawabil bahri tamutu fil ma. Ini maksudnya yaitu pendapat atau riwayat yang mengatakan bahwasannya dari Imam Ahmad terkait hewan melata yang itu hewan melata yang di laut apa ya? Yang dia itu mati di dalam air. Hewan melata yang berada di air ya, kemudian dia mati di air misalnya. Hewan melata yang dia coba kita baca dulu. Qala Abdul Aziz yaitu Gulam al-Khalal, qala Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad fi riwayatin Ahmad ibn Qasim. Nah ini, maksudnya ini. Wadifda'u idza mata fil bi'ri yunzahul ma. Jadi apabila kodok, ya kodok itu kan hewan melata dia. Hewan air. Iya, hewan-hewan air juga. Bahkan dia bisa hidup di dua alam. Buaya, kodok, apalagi kura-kura, iya kan? Iya, banyak. Jadi difda ini kodok, idza mata fil bi'ri yunzahul ma. Jadi kodok itu kalau mati di dalam sebuah sumur atau wadah, ember, kolam, tiba-tiba ada kodok di dalamnya kan gitu. Dia mati, sudah jadi bangkai, maka harus dibersihkan tempat tersebut airnya, ya, karena ini bangkai najis. Akan tetapi wassamaku la ba'sa bih. Kalau ikan itu tidak mengapa, ya walaupun ikan misalnya, terus kemudian mati ikan yang diternak misalnya, atau ya ada ikan di dalam sumur atau di kolam kan seperti itu, mati, maka nggak apa-apa karena ikan itu halal. Ya dalam surat Al-Baqarah itu kan disebutkan kan, uhillat lahum apa? Iya. Tayyib. Li'anna samaka yu'kalu, karena ikan itu memang selain dia halal dan juga memang diperbolehkan untuk dimakan. Ikan itu dimakan, ya dimakan seperti itu. Wa hadza la yu'kal. Adapun kodok dia tidak dimakan, tidak boleh. Ya kodok itu dimakan seperti itu. Ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tuj'al ad-difda'u fid dawa. Bahkan Nabi SAW beliau mengharamkan ya untuk menjadikan kodok itu sebagai obat, bahan pengobatan seperti itu. Diharamkan oleh Nabi SAW. Wa timsahu idza mata fil ma'i fa innahu yufsidul ma. Demikian juga timsah, apa timsah? Buaya. Ya. Buaya itu dia apabila dia mati di dalam air, maka dia merusak air tersebut, ya, air tersebut menjadi rusak karena bangkainya. Iya. Wa qala fi riwayatil Marruzi idza mata ar-rajul fil bi'ri tunzahu idza kana al-ma' aqalla min qullatain, ya, idza kana al-ma'u aqalla min qullatain. Sama seperti apabila ada seseorang yang dia itu manusia ya, manusia itu dia mati di dalam sumur misalnya. Ya, ini sudah lama atau baru ketahuan sejak
3 hari belakangan, sepekan. Tentu ini merubah juga dari sisi warna, dari sisi rasa, dari sisi aroma kan gitu. Maka air tersebut najis apabila air tersebut ya di bawah daripada 2 kullah seperti itu. Ya, taib. Jadi ini terkait hal-hal yang apa namanya ya, pada bab-bab kesempatan kali ini menjelaskan daripada benda-benda najis dan juga yang selainnya. Taib, ini saja dulu kita cukupkan. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan.